sekalian, hari ini di video kita kali ini akan membahas 9 tips di dalam berkomunikasi yang efektif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, apa saja nih 9 tipsnya? Yang pertama, teman-teman sekalian, yaitu melakukan komunikasi tatap muka. Tatap muka atau bertemu dengan rekan kerja untuk membicarakan suatu hal itu menjadi salah satu teknik komunikasi yang efektif yang harus Anda coba. Dengan bertemu orang secara langsung, maka Anda akan lebih mudah meyakinkan orang lain atau meyakinkan lawan bicara Anda dan mampu membangun hubungan yang lebih kuat. Kemudian, yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Nah, ketika Anda berkomunikasi, usahakan Anda bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya. Nah, komunikasi biasanya terjadi di tempat kerja, atau di kafe, atau di tongkrongan, di mana aja ya. Itu akan melibatkan penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Nah, untuk itu, Anda perlu menyampaikan informasi yang Anda dapatkan dengan jelas dan akurat. Agar apa? Agar terhindar dari kesalahpahaman yang akan berujung konflik antara rekan kerja atau antar teman Anda. Yang ketiga, yaitu mengkombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Ya, kalau komunikasi nonverbal sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, seorang komunikator atau ketika Anda ingin menyampaikan atau seorang komunikator yang baik adalah yang mampu menggabungkan komunikasi verbal dan nonverbal pada saat bersamaan. Nonverbal seperti menganggukkan kepala, kemudian tersenyum, kemudian sikap duduk Anda ya ketika mendengarkan orang berbicara, sikap duduk Anda itu akan seperti apa gitu ya. Kemudian ketika Anda posisi duduknya oke, maka itu sangat mendukung terwujudnya cara komunikasi yang efektif. Kemudian ditambah lagi penjelasan yang lengkap, ya, penjelasan yang lengkap dengan intonasi, artikulasi itu akan membuat komunikasi Anda jauh lebih efektif. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif. Nah, ini bagian dari efektif komunikasi nih, mendengar dengan aktif. Ketika rekan atau orang yang berbicara dengan Anda, ya, cobalah untuk apa? Untuk menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu gimana? Dengan menatap matanya, kemudian hadir secara penuh, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mengajukan pertanyaan. Ketika Anda berbicara dengan orang lain, Anda boleh mengajukan pertanyaan ketika Anda tidak mendapatkan informasi yang jelas dari orang tersebut. Ini supaya komunikasi menjadi dua arah. Nggak bisa ketika kita berkomunikasi itu cuma ngangguk-ngangguk aja, senyum-senyum aja, tapi Anda juga boleh mengajukan pertanyaan. Hal ini akan menunjukkan apa? Anda mendengarkan dan memahami lawan bicara Anda dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan diplomasi. Apa itu? Diplomasi adalah satu teknik menyelesaikan konflik. Saat Anda merasa perlu membicarakan hal tertentu dengan rekan kerja atau dengan teman Anda, maka lakukan sesegera mungkin. Dan Anda dapat mengkonfirmasi dan berdiplomasi dengan lawan bicara Anda untuk menghindari konflik yang lebih besar. Yang berikutnya adalah, hati-hati nih, menghindari gosip dan topik kontroversial di tempat kerja Anda. Jadi, bergosip atau membicarakan seseorang di belakang Anda adalah hal yang tidak bisa dilakukan di tempat kerja atau bahkan dimanapun. Di tongkrongan juga nggak enak kan kalau kita ngomongin kejelekan teman kita, ngomongin keburukan orang lain, yang dengar juga jadi malas. Kemudian yang berikutnya adalah mengontrol emosi. Ya, ini yang ke-8 adalah mengontrol emosi. Komunikasi efektif akan terbangun jika kedua belah pihak berdiskusi dengan sikap dan pikiran yang terbuka, gitu ya. Kalau orang lagi emosi, ngomong itu juga nggak enak. Apa yang diterima juga bawaannya nyolot aja, bawaannya kesel aja. Karena kita tidak bisa mengontrol emosi, gitu ya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir nih teman-teman, memberikan umpan balik yang positif. Apa itu memberikan umpan balik yang positif? Yaitu memberikan dan menerima umpan balik secara positif merupakan cara untuk apa? Untuk meningkatkan komunikasi efektif di tempat kerja Anda. Umpan balik atau yang sering kita sebut itu feedback ya. Maka ketika Anda berbicara dengan orang, kasih feedback positif ya. Apa saja? Ya bisa berupa apresiasi, kemudian apresiasi itu atas kinerja yang sudah dilakukan gitu ya, atau kontribusi yang sudah diberikan terhadap tim kita, maka berikan apresiasi, say thanks gitu ya, terima kasih kamu sudah melakukan yang terbaik, bla 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 bla. Itu akan
mendorong motivasi rekan kerja Anda untuk memberikan performa yang lebih baik, terutama di masa yang akan datang. So, teman-teman, dari 9 tadi, silahkan Anda praktekkan. Dan saya yakin ketika Anda mempraktekkan 9 teknik tadi, 9 tips tadi, Anda akan menjadi komunikator yang handal. Anda akan menjadi seseorang yang pandai di dalam berkomunikasi.